Yang cukup mencengangkan kita juga, ternyata kali ini MBS ya, Arab Saudi ini dukung Iran guys ya. Jadi Arab Saudi mendukung penyerangan Iran kepada Israel. Bahkan ada ulama populer Saudi yang mengatakan saat ini umat Islam harus dukung Iran katanya. So we don't cheer. We judge things by what Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iran versus Israel semakin memanas ya. Udah beberapa hari berjalan perang Iran dengan Israel dan terlihat Israel benar-benar kewalahan menghadapi serangan-serangan Iran. Iron Dome yang merupakan sistem pertahanan udara Israel yang sangat dibangga-banggakan, diklaim 90% keberhasilannya bisa menahan rudal-rudal musuh, ternyata bisa ditembus oleh senjata teknologi perang Iran yang bernama rudal hipersonik. Ini asli produksi Iran sendiri teman-temannya. Diklaim kecepatannya 6.100 km per jam dengan akurasi tinggi dan kemampuan bermanuver yang sangat cepat sekali di tengah penerbangan. Hal inilah membuat hampir mustahil rudal Iran hipersonik ini dihadang oleh pertahanan udara musuh. Maaf ya, harus di full sensor seperti itu karena memang saya mematuhi peraturan YouTube. Kalau teman-teman lihat video aslinya itu benar-benar cepet banget rudalnya. Dari suaranya aja kan kedengaran tuh cepet banget rudalnya. Dengan kecepatan seperti itu, kemungkinan kalau ditembakkan ke Mama Rika, ya mungkin Mama Rika juga kewalahan untuk menghadang rudal tersebut. Mungkin ya, itu hanya kemungkinan saja ya, opini saya lah, anggap opini saya. Dengan rudal hipersonik Iran saja, itu sudah mampu memporak-porandakan Israel. Kita bisa lihat bagaimana rakyat Israel itu berlarian ketakutan. Dengan rudal hipersonik aja udah begitu kondisi Israel. Tetapi ternyata penyerangan Iran kepada Israel tidak selesai dengan rudal hipersonik. Dilanjutkan lagi dengan rudal Sijil. Ini rudal yang lebih kuat, lebih berbahaya lagi daripada rudal hipersoniknya Iran. Bahkan disebutkan Israel ini akan didatangi gerbang neraka saking mengerikannya nih rudal. Kalau rudal hipersonik tadi kan kecepatannya 6.100 km per jam. Nah, kalau rudal Sijil ini kecepatannya 14.000 sampai 15.000 km per jam. Ya, auto Iron Dome-nya nggak bisa mencegah pastinya. Mungkin Iron Dome-nya Yahudi selama ini bisa mencegah rudal karena memang itu rudal-rudal dari kelompok H ya, kelompok Mamas lah. Kita harus sensor guys ya. Kita harus katakan ya Mamas lah. Yang memang itu rudal modifikasi, bukan rudal-rudal yang diciptakan dengan teknologi-teknologi canggih sebagaimana rudalnya Iran. Karena kita tahu lah ya, kelompok Mamas ini kan secara ekonomi alutsista perang ya tidak sekuat dengan Iran. Makanya rudal-rudalnya Mamas ini mudah dicegah oleh Iron Dome yang memang itu rudal modifikasian lah. Beda dengan rudalnya Iran yang memang diciptakan dengan teknologi yang canggih. Maka Iron Dome sekarang ketemu musuh yang seimbang nih atau yang lebih kuat. Israel tentunya juga melakukan penyerangan teman-temannya. Penyerangan Israel kepada Iran nggak tanggung-tanggung juga. Bahkan baru-baru ini beredar video rudal Israel menargetkan gedung televisi pemberitaan Iran. Pada Senin malam atau perang hari ketiga, di mana Anchor News sedang menyiarkan siaran live dan baca prompter berita-berita, tiba-tiba semua bergetar dan ambruk yang membuat sang Anchor News berdiri kemudian lari menyelamatkan dirinya dalam keadaan kamera masih menyala menyiarkan siaran langsung.
itulah serangan tertarget dari Israel, di mana Israel menyerang kantor berita nasional Iran. Gedungnya rusak, terbakar, api menyala, dan 7 siaran langsung terganggu seketika. Di mana kemudian ada penjelasan dari Israel bahwa gedung TVRI-nya Iran tersebut itu bukan pusat media tetapi markas hub militernya Iran. Sebenarnya peraturan internasional dalam dunia perang itu tidak boleh menargetkan pers, tidak boleh menargetkan media sebagai target penyerangan, dan juga tidak boleh menargetkan aktivis kemanusiaan yang memberikan bantuan medis, nggak boleh menargetkan rumah sakit. Tetapi yang namanya Zionis laknatullah Siriwil ini nggak ngotak ya. Pers diserang, rumah sakit diserang. Alasannya karena katanya rumah sakit itu tempat persembunyiannya musuh. Makanya rumah sakit Indonesia di Palestina itu sempat dirudal juga karena dituduh rumah sakit Indonesia yang ada di Palestina tempat persembunyian kelompok Hamas. Tetapi pada akhirnya pun tidak terbukti tuduhan Siriwil tersebut kepada rumah sakit Indonesia yang ada di Palestina. Dan anehnya pihak Siriwil ini tidak mendapatkan hukuman apa-apa dari PBB. Makanya dia terus-terusan nyerang media, dia terus-terusan nyerang rumah sakit. Ya karena nggak dihukum sama PBB. Sekarang gedung persnya Iran juga jadi target serangan karena alasannya Siriwil menganggap di situ tempat persembunyian musuh. Ya ada-ada aja memang Siriwil ini yang nggak ngotak, memang nggak punya aturan dia kalau hidup. Yang cukup mencengangkan kita juga, ternyata kali ini MBS ya, Arab Saudi ini dukung Iran guys ya. Jadi Arab Saudi mendukung penyerangan Iran kepada Israel. Bahkan ada ulama populer Saudi yang mengatakan saat ini umat Islam harus dukung Iran katanya. Beliau Syekh Hasim Al-Hakim. Coba kita baca ya seperti apa pernyataan Syekh Hasim Al-Hakim yang merupakan salah satu ulama Saudi. Kata Syekh Hasim, dukungan harus dilayangkan ke sesama muslim. Jadi kita tidak menyoraki, kita tidak melakukan penghakiman menurut yang kita lihat, dan tentu saja memihak muslim meski dengan akidah yang keliru. Melawan semua non-muslim adalah prioritas dalam Islam. Wallahu a'lam bissawab. So we don't cheer. We judge things by what we see. And definitely to side with a corrupt Muslim with corrupt aqidah against any non-Muslim is a priority in Islam, and Allah knows best. Kurang lebih katanya ulama Saudi tadi, kita harus dukung sesama muslim walaupun kita tahu dia memiliki akidah yang keliru. Berpihak kepada sesama muslim yang akidahnya keliru itu lebih utama daripada berpihak kepada orang kafir yang menyerang agama Islam. Saya di sini hanya memberitakan saja ya, sesuai data berita yang ada, dan saya paparkan juga kan data beritanya, teman-teman bisa ngecek langsung apa yang saya ucapkan. Benar atau tidak, sesuai berita atau tidak. Kalau saya pribadi, teman-teman sampai sekarang masih menganggap bahwa Syiah itu bukan Islam. Syiah itu bukan hanya sekedar akidahnya yang keliru, tetapi ya memang sudah tidak layak dikatakan Islam karena rukun iman, rukun Islamnya beda, syahadatnya juga berbeda. Hampir bisa dikatakan 99,99% berbeda dari Islam. Karena memang ya Syiah bukan Islam. Tapi kalau saya ditanya, dukung yang mana? Dukung Iran atau dukung Israel? Jawabannya saya nggak dukung dua-duanya. Karena bagi saya dua-duanya ya musuh Islam. Saya lebih memilih membiarkan saja kedua kezoliman itu saling berperang. Ingat ya, Syiah itu kalau sudah berkuasa, dia akan menghalalkan darahnya Sunni. Begitupun juga Zionis Yahudi, sampai saat ini dia menghalalkan darahnya orang-orang Islam. Makanya saya bilang, nih dua-duanya punya kezoliman. Biarkan saja mereka sibuk satu sama lain, saling bertikai antar kedua kezoliman. Mungkin ini cara Allah ya untuk menghancurkan mereka berdua dengan cara bertikai antara kedua kezoliman tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.